supervisor sebenarnya ini membuat rencana penjualan berdasarkan mapping area. Jadi waktu saya tes mapping area itu kelabakan, berarti hanya dibaca di uang. Tapi nggak apa-apa, seperti saya bilang, kita perbaikin ke depan. Yang kedua, mengarahkan tim sales untuk melaksanakan strategi penjualan yang telah ditetapkan. Ketiga, melakukan analisa terhadap pencapaian hasil penjualan, membuat program kerja penjualan yang efektif dan dapat dilaksanakan oleh semua tim. Analisa apa Pak ya, di program. Melakukan motivasi kepada anggota tim untuk dapat bekerja sama mencapai target yang telah ditetapkan. Maaf, bukan berbagi pelanggan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Memberikan arahan kepada tim terkait proses penjualan, melakukan kunjungan kepada pelanggan secara berkala dan rutin, dan sebagainya. Jadi ini nanti akan kita berikan ke semua peran seperti itu. Inilah contohnya, sudah diteken itu pada September, tanggal terbit 1 September 2024. Sama tekenan saya kira-kira sama. Jadi di sini saya harap rekan-rekan, ya kan, seperti saya bilang 2 Maret, dan yang lama-lama kita nggak pandang lagi, ya kan, tapi ke depan akan ada punishment ataupun sanksi. Setuju kira-kira? Setuju? Kok giliran punishment itu agak-agak gimana gitu ya? Katanya aja suka tantangan. Hah? Setuju. Apa ya? Bukan kuat si Agus. Jadi ini kemudian, sebentar, tadi supervisornya dimulai owner, susun bersama dari owner sampai semua sudah lengkap. Jadi sebenarnya kita ini sudah punya panduan, tapi kita yang tidak ikuti panduan. Setuju ngikuti panduan? Angkat tangan yang setuju. Oke, potongkan video ini ya. Ada masuknya video, kita potong. Oke, setuju ya, ikut panduan. Sedikit saya jelaskan terkhusus kepada staf. Pak, kami sudah ada peran. Kami misalnya udah di gudang, ya berarti gudang saja tugas kami. Itu ya mungkin pemahamannya ya. Itu baik. Jadi saya jelaskan, apabila tugas utama sudah selesai, ya kan, berkoordinasi dengan supervisor lain. Artinya supervisor lain ini kalau sibuk, ya kan, dia akan berkoordinasi dengan supervisor. Diserahkanlah contohnya bagian gudang lagi longgar, dikirimlah ke operasional ataupun ke kasir. Berarti anggapan staf, itu kan bukan tugasku, benar ya? Benar ya? Jadi pahamin bahasa di bawah, semua yang ada di toko ini semua tugas kita, bukan saya. Jadi lini mana yang sibuk itu kita bantu. Jadi lini mana yang sibuk, makanya diatur sama supervisor tadi supayanya punya panduan. Jadi caranya gimana Pak? Ya kan? Ini staf ya. Jadi jangan, Mak, ini bukan tugasku. Resiko KPI-nya nanti. Kan seperti itu. Ketawa Bu Ana. Itulah namanya kerjasama satu tim. Jelas ya? HO, waktu undangan ada tugas HO ini kan enggak. Jadi ada kalanya kita bantu yang terpenting. Contoh, dari departemen tadi sudah dibikin sales dan marketing prioritas tingkatannya. Berarti dia punya nih diprioritaskan.
dia punya ini. Masuk nomor 2 departemen kasir utama. Di bawah prioritas ada utama. Pak, masuk barang 20 kontainer. Saya sibuk. 20 kontainer itu ditunda. Ini departemen prioritas ini kita utamakan. Paham staf semua? Oke. Jadi alurnya rekan-rekan yang staf, ya kan? Kenapa diserahkan sesama supervisor? Jadi kalau sudah supervisor B misalnya menyerahkan ke C, ya staf ikut arahan C, bukan lagi B. Jelas? Berarti kalau sudah serah terima, ibaratnya beli motor nih, itu secara otomatis serah terima tuh. Yang A ke B diserahkan. Oh, misalnya juga supervisor B yang diterima ini kayaknya karyawannya ini agak mengeluh, Pak, begini kan begitu. Jangan Anda yang nasihati langsung, info kepada supervisor utamanya. Kayaknya gini nih Pak, dibenahin supervisor utamanya. Oke, tak mampu membenahi, masih ada tahap pimpinan atas saya. Yang seperti saya bilang tadi, saya coba membangun. Kalau dia tak mau dibangun berarti tak mau bangun. Seperti itu, jelas ya? Oh Pak, saya kebersihan, tiba-tiba sibuk ini kasir, bisa saja diperintah. Cuman yang memerintahnya saya langsung store manager. Makanya departemen tuh A, B, C, D, E, F, G, saya di atasnya dulu karena kita belum ketemu nih kandidatnya. Kira-kira supervisor paham? Tak paham kayaknya, tak ada suaranya. Paham ya? Kalau staf paham? Paham. Tak semangat. Staf paham? Paham. Itulah namanya teamwork. Kalau kadang kan yang seperti pertama, kompak tapi nggak produktif. Tiba-tiba datang gelombang, jadi ini pelan-pelan kita buat gelombang. Kita akan menantang, saya ajak rekan-rekan semua menantang gelombang yang paling tinggi. Pak, semakin tinggi gelombang yang kita tantang, semakin besarlah harapan kita untuk sukses. Seperti itu. Katanya mau sukses, gelombang kecil aja dah. Sebenarnya begini, bicara Marco Polo pemberani dan tangguh, sedikit saya bahas, oke ya. Sebelumnya sudah kita bahas, itu mindset. Oke, coba buka story Bu Rega, boleh? Yang saya tugaskan, coba bacakan. Jadi, setiap hal termasuk pekerjaan atau tantangan akan menjadi lebih mudah dan terasa ringan jika kita mulai dan benar-benar melakukannya. Sesuatu yang terlihat berat apabila kita hanya membayangkan saja. Oke. Pernah nggak rekan-rekan membayangkan, tapi terpaksa, ini berat nih, tapi mau nggak mau terpaksa dilakukan. Begitu sudah dilakukan, ternyata tak seberat yang kita bayangkan. Benar ya? Benar? Itulah maknanya itu. Jadi mindset kita saja. Tapi kalau mindset kita sudah terlatih, kalau ada kata biasa tuh kalau orang kerja, saya ada beberapa wawancara terakhir ini kan, saya suka tantangan Pak, ya kan? Tapi hanya di bibir, bukan benar-benar tantangan. Jadi kalau rekan-rekan terbiasa menghadapi tantangan, ya kan? Itulah membuat level kita naik. Contoh, saya dari kaki 5 mau langsung ke owner, ya saya harus berani pada yang besar. Tapi kalau macam rekan-rekan,
Mau jenjang karir dari sales, supervisor sales, manager sampai kelas GM. Di level supervisor saja dunia digital udah canggih, makanya bukan seperti dulu konvensional. Data yang lebih dibutuhkan. Pak, kami tak bisa data. Tak bisa atau belum bisa? Panas, Pak. Hah? Panas menurut data. Ya itu tadi. Kan seperti itu. Karena kebutuhan perusahaan itu gitu. Tergantung, makanya saya bilang tadi, bisa atau belum bisa. Yang kita pakai itu atau kita pakai tidak bisa. Tidak bisa atau belum bisa. Itu masalahnya. Kalau sudah kita sugesti diri kita tidak bisa, ya selamanya tidak akan bisa. Oke, setuju ya? Udah kita pada aja. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Poin-poinnya saya kasih inti. Poin pertama, kasir sebagai ujung tombak. Yang kedua, pemahaman job desk. Pentingnya job desk kita sudah lihat, sangat efektif dan efisien kalau kita bekerja di alur rel kita. Jadi semua sudah setuju. Karena ada perubahan sedikit, terutama di divisi sales, kan itu banyak kita kerucuti job desk-nya. Nanti akan kita berikan apa nanti yang rekan-rekan kurang paham tentang job desk-nya akan saya latih. Karena saya divisi utama prioritas kan saya sudah dapat nih materi pelatihannya, lagi saya siapin. Baiklah rekan-rekan semua, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas suksesnya acara kita kemarin. Tepuk tangan buat rekan-rekan. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang jelas di acara materi ini, boleh nanti ditanyakan di grup atau japri. Saya terbuka sekarang, ya kan? Tergantung rekan-rekan aja menanggapi. Sekali lagi saya tekankan, tanya saya sebanyak mungkin, tapi kalau bisa yang agak berat pertanyaannya, iya kan? Jangan yang ringan. Kalau ringan kayaknya macam nggak bisa problem solving aja. Ya. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterapkan. Harapan saya itu dapat diterapkan dan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya doa lah Pak RT. Udah 6. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo semangat. Ayo udah. Makan udah. Apa lagi belum? Coba. Gawe belum. Ayo udah. Menang. Menang kata sih. Aduh.